Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, tanggal 11 Rabiul Awal 1443 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 18 Oktober 2021, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali mengikuti pengajian rutin Senin pagi di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Buluh, Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Ibu-ibu yang kami hormati dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang dirahmati oleh Allah, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang fikih pendidikan anak. Kali ini memasuki serial nomor 153, mengangkat tema mengapa mengadzani bayi. Mengapa mengadzani bayi? Sebagaimana umumnya yang telah dipraktekkan oleh banyak kaum muslimin adalah ketika bayi lahir itu diadzani. Ketika bayi lahir diadzani. Kenapa kok diadzani? Terus apa adalah landasannya? Kalau seandainya azan itu adalah aslinya mengajak orang sholat, masa bayi yang baru lahir diajak nopo? Sholat? Kan tidak mungkin. Terus jika memang itu ada landasannya, kenapa kok bayi yang baru lahir diadzani? Inilah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Mengadzani bayi itu landasannya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadis ini hasan sahih, di mana seorang sahabat Nabi SAW, yaitu Abu Rafi', sinten bu? Abu Rafi' radhiyallahu anhu bercerita, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adzana fi udhunil Hasan bin Ali hina waladathu Fatimah bis salah. Abu Rafi' bercerita, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumandangkan azan sebagaimana panggilan salat di telinganya Al-Hasan bin Ali saat dilahirkan Fatimah. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika cucunya yaitu Al-Hasan bin Ali lahir dari rahimnya Fatimah, maka salah satu amalan yang dilakukan oleh Nabi SAW adalah azan di telinganya Al-Hasan bin Ali.
sebagaimana yang tadi kita sampaikan di awal, bahwa inilah landasan mengadzani bayi. Walaupun kita tidak menutup mata bahwa ada sebagian ulama yang menganggap hadis ini tidak kuat. Ada sebagian ulama yang menganggap hadis ini tidak kuat. Namun apa yang saya bawakan ini adalah pendapat dari sebagian ulama yang diungkapkan oleh orang yang memang punya kapabilitas juga dalam ilmu hadis. Imam At-Tirmidzi, seorang imam pakar dalam ilmu hadis, dan juga Imam Al-Hakim, ya, mengatakan isnad hadis ini sahih, seingat saya begitu. Dan juga dari kalangan ulama kontemporer, Syekh Al-Albani mengatakan hadis ini hasan. Jadi ulama yang berpendapat bahwa hadis ini termasuk kuat, itu adalah ulama-ulama yang punya kapabilitas di bidang ilmu hadis. Walaupun juga ada ulama yang berbeda pendapat. Dalam kondisi seperti ini maka kita seyogyanya saling menghormati. Bagi yang meyakini bahwa hadisnya kuat, maka dianjurkan baginya untuk mengadzani bayi. Untuk mengadzani bayi. Kalau memang adzan itu aslinya adalah panggilan untuk sholat, kenapa bayi yang belum bisa ngapa-ngapain diadzani? Apakah memang bayi itu disuruh sholat? Ya kalau disuruh sholat, kapan dia bisa sholatnya? Wong berdiri aja tidak bisa, masa disuruh sholat? Para ulama kita menjelaskan bahwa adzan yang dikumandangkan di telinga bayi adalah dalam rangka untuk menguatkan fitrah kesucian bayi. Kita tahu, Bapak, Ibu, para pendengar, para pemirsa, bahwa bayi ketika dilahirkan itu lahir dalam keadaan fitrah. Nah, kesucian ini itu perlu dijaga, perlu dikuatkan. Jangan sampai terkotori dengan hal-hal yang bisa merusak bayi tersebut. Maka salah satu upaya kita untuk menguatkan fitrah kesuciannya adalah dengan dikumandangkan azan. Kemudian azan itu juga adalah dalam rangka untuk mengenalkan syiar Islam kepada anak sejak dini. Karena kita itu berlomba-lomba, ya, dengan para makhluk jahat yang ingin merusak anak-anak kita. Jadi kita di dunia ini ada makhluk-makhluk lain yang ingin merusak anak kita. Nah, kita ini cepet-cepetan. Kita ini cepet-cepetan. Apakah kita yang akan dahuluan memperdengarkan azan, atau setan yang akan mendahului kita untuk membisikkan bisikan-bisikan kesesatan, atau orang-orang di sekeliling kita yang lebih duluan memperdengarkan musik-musik yang melalaikan? Disinilah terjadi persaingan antara orang tua yang peduli dengan nasib anaknya dengan makhluk-makhluk yang memang dari awal ingin merusak anak-anak kita. Harapannya ketika bayi lahir, kemudian segera dikumandangkan azan, harapannya itulah yang pertama kali akan terekam di dalam diri anak kita. Kenapa azan yang dikumandangkan? Pertama karena ada hadisnya. Jadi sudah kita bawakan redaksi dari hadis tersebut. Yang kedua, karena azan itu kandungannya itu dahsyat. Azan yang selama ini sering kita dengarkan itu kandungannya luar biasa. Misal, azan itu dimulai dengan takbir, ya. Dan takbir itu diulang sampai berapa kali, Bu? Berapa kali coba?
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berarti berapa kali? 4 kali. Diawali dengan takbir yang artinya adalah Allah Maha Besar. Jadi di dalam azan itu kita diingatkan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kita diingatkan tentang keagungan Allah Azza wa Jalla. Yang berarti selain Allah itu kecil. Jadi kalau misalnya sudah dikumandangkan azan, seharusnya aktivitas-aktivitas yang lainnya selain persiapan untuk berangkat ke masjid menunaikan sholat, seharusnya aktivitas-aktivitas lainnya itu menjadi kecil. Sehingga kalau sudah dengar azan, dapur kecil atau besar, Bu? Bu? Dapur kecil atau besar? Kecil. Kalau sudah dengar azan, berarti toko besar apa kecil? Kecil. Kalau sudah dengar azan, berarti kantor besar atau kecil? Kecil. Kalau sudah dengar Allahu Akbar, berarti sawah besar apa kecil? Kecil. Kalau sudah dengar Allahu Akbar, berarti TV, HP, ngerumpi, apa maning. Ya. Dan itu diulangi sampai 4 kali loh. Bukan hanya sekali. Sebagai bentuk peringatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita bahwa satu-satunya yang maha besar, yang paling besar adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita mendengar azan, seharusnya aktivitas-aktivitas duniawi itu dihentikan. Bahkan sekalipun itu adalah aktivitas yang sebenarnya aslinya positif. Bekerja itu kan positif, bagus. Masak, bagus, menyiapkan untuk suami. Tapi begitu azan, maka dihentikan aktivitas itu. Tapi tentunya kompornya diapain dulu, Bu? Dimatiin dulu. Ya bukan kok lagi goreng, azan tinggal sholat, ya gosong. Ya, matiin dulu, kemudian dilanjutkan nanti setelah sholat. Ini adalah kandungan yang pertama. Ada dalam takbir. Setelah takbir, maka muadzin akan mengumandangkan nopo? 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Diulangi berapa kali? 2 kali. Kemudian asyhadu anna Muhammadar Rasulullah diulangi 2 kali. Apa kandungannya? Di dalam kalimat asyhadu an la ilaha illallah itu adalah peringatan bahwa satu-satunya yang berhak disembah itu hanya siapa? Hanya Allah. Inilah tauhid. Jadi sejak anak baru lahir, dia sudah dikenalkan dengan kalimat tauhid. Harapannya tauhid ini akan menjadi pondasi yang menguatkan kehidupannya selama dia di dunia. Sampai kemudian ini menjadi modal untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat nanti. Asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita bersaksi bahwa Muhammad SAW adalah utusan Allah. Di dalam kalimat ini kita diingatkan bahwa panutan sejati kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan yang lain-lainnya. Bukan bintang film, bukan artis, bukan pemain bola, ya, apalagi YouTuber, ya. Bukan. Tapi yang dijadikan panutan oleh kita adalah Rasulullah SAW, karena kita mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Setelah itu kemudian kita dipanggil hayya 'alas shalah.
Ayo pada nopo? Salat. Ini panggilan dari Allah Subhanahu wa taala walaupun yang mengumandangkan adalah muadzin. Ini sejatinya panggilan dari Allah loh. Kalau sudah dipanggil oleh Allah kok jawabnya nanti. Sopan apa mboten? Mboten. Wong kita dipanggil, misalnya nih, panjenengan dipanggil sama Pak Presiden misalnya. Apa yang jenengan akan mengatakan nanti? Gitir langsung cepet-cepet. Manusia padahal yang manggil. Ini yang manggil Allah Subhanahu wa taala melalui lisannya muadzin. Hayya 'alas shalah, panggilan untuk salat. Ya, makanya dihentikan seluruh aktivitas. Kalau ini kita penuhi, maka ada panggilan berikutnya, hayya 'alal falah. Ayo menjemput kemenangan, ayo menjemput keselamatan di dunia dan di akhirat. Dengan cara memenuhi panggilan Allah untuk beribadah kepadanya. Nah, kandungan-kandungan dahsyat ini ditutup dengan takbir lagi. Kemudian ditutup dengan kalimat tahlil, la ilaha illallah. Ini semuanya adalah kandungan yang luar biasa dalamnya. Inilah kalimat-kalimat yang kita perdengarkan ke anak begitu dia lahir. Loh Ustaz, anak itu kan ketika lahir belum tahu apa-apa. Bukankah Allah menyampaikan itu dalam Al-Quran? Ya terus ngapain kita perdengarkan azan ini kepada anak-anak kita padahal dia belum tahu apa-apa? Justru karena anak kita belum tahu apa-apa, maka tugas kita memberitahu apa-apa. Mumpung anak napa Bu? Belum tahu apa-apa. Jadi ketika ada gelas kosong, ketika ada botol kosong, maka tugas kita adalah mengisi botol itu dengan isi yang baik. Jangan sampai kita kedahuluan oleh orang-orang atau oleh makhluk-makhluk yang ingin mengisi botol kosong itu dengan nuwun sewu air napa Bu? Comberan, jangan sampai. Kita isi botol kosong itu dengan sesuatu yang bersih, yang bermanfaat, salah satunya adalah azan. Tapi apa anak kita paham? Yang paling penting Allah sudah kasih anak kita alat untuk memahami. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat An-Nahl ayat 78. Surat An-Nahl itu surat nomor berapa Bu? Masa nggak ada yang tahu? An-Nahl surat nomor berapa? 16. Bagus. Di situ ada tulisannya kok. Ya. Allah berfirman, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a." Allah mengeluarkanmu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa. Setiap bayi yang lahir tidak tahu apa-apa. Anaknya kiai kalau lahir tahu apa-apa atau tidak tahu apa-apa? Tidak tahu apa-apa. Anaknya penjahat ketika lahir tahu apa-apa atau tidak tahu apa-apa? Tidak tahu apa-apa. Semuanya sama. Anaknya kiai, anaknya penjahat. Anaknya pejabat, anaknya rakyat. Ketika lahir semuanya sama. Mau kulitnya hitam, putih, kuning, merah. Semua bayi yang lahir dari perut ibunya tidak tahu apa-apa. Tapi bukan berarti tidak tahu apa-apa itu nggak punya apa-apa. Walaupun tidak tahu apa-apa, Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kasih sayangnya memberi kita modal. Modal untuk apa? Untuk menyerap ilmu. Apa modalnya? Wa ja'ala lakumus sam'a 1, wal absara 2, wal af'idata 3. Berapa modalnya Bu? 3. Wa ja'ala lakumus sam'a 1 pendengaran. Wal absara 2 penglihatan. Wal af'idata yang ketiga adalah hati.
Coba diulangi Bu, apa yang pertama? Yang kedua? Yang ketiga? Hati. Dari tiga ini Bu, yang paling aktif pertama kali, nopo? Telinga, mata, apa hati? Yang pertama kali aktif adalah telinga. Bayi ketika baru lahir bisa langsung melihat atau tidak? Belum. Tapi telinga langsung aktif. Bahkan nanti kita akan jelaskan, ketika bayi itu masih di perut ibunya, itu sudah aktif pendengarannya. Sehingga sering ibu-ibu ngajak ngobrol siapa? Ngajak ngobrol siapa? Anaknya. Ketika anaknya mungkin lagi gelisah, nendang sana, nendang sini, kemudian ibunya ngelus-ngelus perutnya, nduk atau le, ya nggak tahu ya yang mana ya, atau nduk le ya. Nah, ya, yang tenang. Nih ibu mau bacain surat apa Bu? Biasanya ibu kalau anaknya masih di perut itu bacanya surat apa Bu? Al-Baqarah, Masya Allah. Nina ya, Umi mau baca, mau tadarus hari ini. Ya, dengerin ya nak ya. Itu anak sudah dengar. Apalagi kalau sudah usia 4 bulan ke atas. Wa ja'ala lakumus sam'a, pendengaran, wal absara, penglihatan, wal afidah, dan hati. La'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Jadi semua bayi ketika lahir nggak tahu apa-apa, tapi dikasih modal sama oleh Allah Subhanahu wa taala. Rata-rata demikian. Ya kecuali mungkin ada beberapa bayi yang Allah takdirkan terlahir dalam keadaan tunarungu atau tunanetra Bu? Atau tunanetra, mungkin ada. Akan tetapi rata-rata, mayoritas kebanyakan, itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dikasih modal 3 ini. Dan yang menarik, ternyata seperti yang tadi saya singgung sedikit, kedokteran modern itu membuktikan bahwa bayi ketika masih di perut ibunya, dia sudah mendengar. Organ pendengarannya ini sudah aktif. Apalagi kalau sudah lahir. Apalagi kalau sudah lahir. Lawang di perut ibunya saja dia sudah dengar. Apalagi kalau sudah lahir. Makanya ada beberapa penelitian yang menemukan bahwa bayi ketika lagi nyusu, ketika lagi minum ASI, kemudian dia mendengar suara-suara yang dia sukai, terutama suara-suara yang sering dia dengar ketika masih di perut ibunya, itu minum ASINya akan lebih lahap. Kenapa? Karena dia merasa nyaman. Sebaliknya, ketika bayi mendengar suara-suara yang tidak dia sukai, maka dia akan cenderung berontak, malas menyusu, tidak bernafsu untuk minum ASI ibunya. Dari sini berarti suara yang masuk ke telinga bayi itu berpengaruh kepada kondisi psikologisnya. Makanya penting untuk memperdengarkan azan ketika bayi baru lahir. Kenapa demikian? Supaya dia itu nggak asing dengan suara azan. Supaya dia itu familiar, suka dengan syiar Islam yang satu ini. Kalau dari kecil dia sudah suka dengan suara azan, harapannya nanti sampai dewasa, bahkan sampai ajal datang menjemput, dia tetap suka dengan suara azan. Kemudian dia akan menjaga sholat 5 waktu sampai dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga itu menjadi benteng yang kokoh, menjadi tameng yang kuat untuk melindungi dia dari godaan-godaan dan bisikan-bisikan syaitan. Itulah pentingnya memperdengarkan azan kepada anak ketika dia baru lahir.
Dan kita tahu kata Nabi SAW, ketika bayi baru lahir, setan langsung menyakiti bayi tersebut. Hal itu disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari. Kullu bani Adam yat'anu syaitanu fi jambayhi bi isba'ihi hina yulad. Setiap anak Adam saat dilahirkan akan ditusuk perutnya oleh setan dengan jarinya. Dalam hadis riwayat lain Bukhari Muslim, fayastahillu sarikhan min nakhsatis syaitan, sehingga bayi itu nangis akibat tusukan setan. Makanya Bu, setiap bayi yang lahir rata-rata begitu lahir napa? Nangis. Pernah jenengan nemu ada bayi begitu lahir langsung ketawa? Pernah Bu? Belum. Atau bayi baru lahir langsung ngaji Yasin gitu, pernah Bu? Walaupun anaknya kiai, enggak. Anaknya kiai, yuk pada baik. Begitu lahir napa? Nangis. Kata Nabi SAW, itu karena syaitan menyakiti bayi tersebut. Dengan jarinya dia tusukkan ke perut si bayi itu. Yang tidak seperti itu ghaira Isa bin Maryam. Yang tidak mengalami kasus seperti itu adalah Nabi sinten? Nabi Isa bin Maryam. Ya. Sebagai bentuk keistimewaan yang Allah berikan kepada beliau. Nah, hadis ini berarti menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa setan begitu manusia lahir langsung mengobarkan permusuhan. Jadi begitu bayi lahir, setan itu langsung mengumumkan permusuhan. Permusuhannya adalah dengan menusukkan jarinya ke perut si bayi itu. Nah, gimana supaya setannya nggak lama-lama? Ya, supaya setannya nggak bertahan lama-lama di situ. Salah satunya adalah dengan dikumandangkan apa? Adzan. Karena kita tahu bahwa setan itu akan nopo lari kalau dengar suara adzan. Ya. Bahkan disebutkan dalam beberapa riwayat, walahu durat. Setan itu akan lari nuwun sewu terkentut, kentut. Aku ora tau krungu suarane, orosah dikrungu ngapa dikrunguni. Ya. Itu hal gaib. Nabi SAW sampaikan. Setan akan lari ketika dengar suara azan. Nah, begitu setan datang mengganggu bayi kita. Bayi kita nangis, kita perdengarkan suara azan untuk melawan godaan setan itu. Untuk melawan permusuhan setan tersebut. Jadi, sunnah mengadzani bayi itu menunjukkan Islam adalah agama yang sangat peduli untuk melindungi bayi kita dari godaan syaitan. Maka Bapak Ibu, para pendengar, para pemirsa yang kami hormati, kesimpulan dari kajian kita hari ini, mengapa mengadzani bayi? Jawabannya karena itu dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa hikmahnya? Antara lain untuk menguatkan fitrah kesucian bayi kita, kemudian untuk mengenalkan syiar Islam berupa adzan kepada anak kita sejak dini, serta mengusir sinten Bu? Setan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Ada pertanyaan silahkan bisa dibacakan. Baik, terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan atas penyampaian materinya. Kerabat Muslim, kami mengundang Anda kembali untuk mengajukan pertanyaan seputar materi yang telah disampaikan oleh Ustaz Abdul Zain LCMA Hafidhullahu Ta'ala ke nomor WhatsApp di 0811-282-3344. Kami bacakan pertanyaan yang telah masuk. Pertanyaan pertama, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, misalkan bayi lahir, qadarullah ayahnya sedang tidak di tempat, sementara yang mendampingi adalah kakeknya. Kemudian sama kakeknya diperdengarkan azan. Apakah saat abinya datang
ada di sampingnya anak kemudian diazani kembali oleh ayahnya. Yang kedua, mana yang harus didahulukan antara azan atau tahnik? Jazakallahu khairan. Yang pertama, siapa aja boleh mengadzani, mau kakek, mau ayah, tidak apa-apa, siapa yang ada di situ. Sehingga kalau sudah diadzani sama kakeknya, insya Allah tidak harus untuk diadzani lagi oleh ayahnya. Yang didahulukan apa? Setahu saya adzan dulu. Ya, setahu saya adzan dulu, nanti tahniknya pada kesempatan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Baik, terima kasih jazakallahu khairan atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya keluar dari tema ini, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya, saat sholat kan kita harus memikirkan tentang Allah. Jadi saya sambil sholat sembari membaca la ilaha illallah, apakah boleh? Yang betul adalah memikirkan bacaan yang disyariatkan untuk dibaca saat itu. Jadi kita tahu ketika sholat itu kan banyak bacaan. Mulai bacaan zikir maupun bacaan Al-Quran. Contoh misalnya ketika takbir kita kan mengucapkan Allahu Akbar. Berarti itu yang dipikirin. Yang dipikirin adalah apa yang kita baca. Saat itu yang disyariatkan apa? Kalau kita bacanya Allahu Akbar berarti itu yang kita pikirkan. Kemudian doa iftitah, kita pikirkan itu. Ya, kita renungi makna dari doa iftitah yang kita baca. Setelah itu Al-Fatihah. Ya. Al-Fatihah juga sama. Itu yang kita renungi, yang kita resapi maknanya. Begitu seterusnya ketika sujud berarti yang direnungi adalah Subhana Rabbiyal A'la. Ketika rukuk berarti yang direnungi adalah Subhana Rabbiyal Azim. Ketika tahiyat berarti yang direnungi adalah bacaan tahiyat. Itu yang mestinya dilakukan. Jangan sampai ketika imamnya baca Al-Fatihah malah kita merenungi bacaan sendiri, misalnya kita membaca la ilaha illallah atau yang lainnya. Karena momennya saat itu adalah kita mendengarkan bacaan imam. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ketika dibacakan Al-Qur'an maka simak, diamlah, simaklah agar kalian mendapatkan rahmat. Jadi ketika imamnya baca Al-Fatihah, kita dengarkan, kita simak, kita resapi kandungannya. Dan ini tidak mungkin bisa kita lakukan kalau kita tidak paham makna, minimal terjemahan dari bacaan-bacaan sholat. Dari situlah pentingnya kita belajar sholat bukan hanya gerakannya, tapi juga bacaan dan kandungan yang ada dalam bacaan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Baik, terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan. Afan Ustaz, ini ada pertanyaan lanjutan tadi terkait yang mengumandangkan azan. Apakah boleh si ibu bayi juga mengumandangkan azan atau mungkin bidan Ustaz yang menangani? Jadi ini perempuan Ustaz. Boleh, tidak apa-apa. Kalau ada yang laki-laki ya laki-laki. Kalau memang tidak ada ya tidak apa-apa, insya Allah ibunya. Ya, silahkan. Baik, terima kasih. Satu pertanyaan berikutnya juga di luar tema Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya apakah benar tentang kebersihan adalah sebagian dari iman? Apakah itu hadis? Kalau an-nadhafatu minal iman itu bukan hadis. Hadis yang ada adalah at-tahuru syatrul iman. At-tahuru artinya adalah kesucian. Syatru itu artinya separuh dari keimanan. Syatrul iman. Itu yang sahih. Kalau an-nadhafatu minal iman, redaksi ini bukan hadis. Tapi kalau at-tahuru syatrul iman, kesucian separuh dari keimanan itu betul. Tapi bukan berarti kemudian karena an-nadhafatu minal iman bukan hadis, lantas kita tidak menjaga kebersihan, bukan. Kita menjaga kebersihan tentunya. Karena salah satu dari bentuk kesucian adalah menjaga kebersihan. Salah satunya adalah itu. Ya. Maka kita tetap menjaga kebersihan. Karena memang Islam adalah agama yang menyukai kebersihan. Berdasarkan hadis yang tadi kita bawakan dan juga praktek Nabi SAW dalam kesehariannya. Yang berupaya untuk menjaga kebersihan.
Dan juga dari ibadah-ibadah yang kita lakukan. Mau sholat kita menjaga kesucian tubuh, kesucian pakaian, kesucian tempat untuk sholat. Ya. Kemudian dianjurkan diperintahkan untuk wudhu. Bukan hanya ketika akan sholat, ketika akan tidur, ketika akan baca Quran. Ini kan menunjukkan Islam sangat care dengan kebersihan. Ya. Bukan hanya itu, juga dianjurkan untuk mandi, ya. Apalagi ketika memang wajib harus mandi dan mandinya juga full dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ini semua menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang sangat menyukai kebersihan. Dan juga hadis Nabi SAW ketika menjelaskan tentang cabang-cabang keimanan, salah satunya adalah wa adnaha imatatul adza 'anit thariq. Dan salah satu cabang keimanan yang paling minim adalah menyingkirkan sesuatu yang mengganggu dari jalan. Sesuatu yang mengganggu itu kan umum, bukan hanya paku, bukan hanya pecahan kaca, termasuk juga sampah. Ya, sampah sesuatu yang mengganggu. Itu juga menunjukkan bahwa Islam itu menyukai kebersihan. Ya. Baik, terima kasih jazakumullah khairan atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tanggal 1 Oktober cucu saya lahir, saya larang anak saya untuk mengadzani bayinya. Bagaimana sekarang? Apakah yang kami lakukan pada bayi ini? Terima kasih Ustaz. Kalau udah terlanjur ya udah. Ya, kalau udah terlanjur udah. Yang penting sekarang bagaimana mendidik anak itu untuk familiar dengan adzan. Ya, kalau memang anak itu sudah bisa dibawa ke masjid, maka dibawa ke masjid. Ya, kita juga tidak memaksakan pendapat kita kepada sebagian kaum muslimin yang mungkin meyakini bahwa hadisnya itu enggak kuat. Ya, kita hormati aja. Ya, kita hormati bagi mereka yang berpendapat dengan pendapat seperti itu. Karena memang yang berpendapat dengan pendapat itu juga punya panutan dari kalangan para ulama. Tapi memang kita lebih cenderung kepada pendapat yang tadi kita sampaikan bahwa itu termasuk sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik, terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon nasihatnya bagi orang tua yang bekerja, kemudian sering menitipkan anaknya ke mertua ketika ditinggal bekerja, yang mana mertua dan keluarganya belum mengenal sunnah. Bagaimana membentengi anak dari pengaruh tidak baik ketika dititipkan? Pertama, bekerja seharusnya ada pembagian tugas dalam mengurus rumah tangga. Ada yang bekerja, ada yang mengurusi anak. Dan dalam hal ini biasanya yang bekerja suami atau istri? Bu, suami atau istri? Suami. Sedangkan ibu biasanya bertugas untuk mendidik anak. Itulah sebenarnya kondisi ideal. Sehingga tidak semuanya berangkat kerja, kemudian anak dititipkan ke tempat yang kurang terjamin kebaikannya. Sehingga yang seharusnya pertama kali dilakukan adalah antara suami dan istri ini bermusyawarah supaya salah satunya, terutama suami, dialah yang bekerja, sedangkan istri mendidik anak, mengurus anak di rumahnya. Dan mendidik serta mengurus anak itu bukan aktivitas yang remeh, bukan aktivitas yang terhina, justru itu aktivitas yang sangat mulia. Tidak perlu terpengaruh dengan ungkapan-ungkapan yang menyatakan masa sekolah tinggi-tinggi cuma ngurus siapa? Anak di rumah. Ya terus sekolah tinggi ilmu buat siapa?
buat mahasiswa, terus anaknya nggak dapat ilmu, dititipin sama pembantu yang nggak tamat SD. Pertama kali yang paling berhak untuk menikmati ilmu kita itu adalah orang yang paling dekat dengan kita, darah daging kita, yaitu anak kita. Ya, kenapa kok kita merasa rendah ketika kita menularkan ilmu, lebih sibuk menularkan ilmu kepada anak kita dibandingkan kepada orang lain? Ya. Ini yang pertama seharusnya dilakukan. Seandainya memang nggak ada cara lain, nggak bisa kecuali harus bekerja, maka disinilah tanggung jawab orang tua untuk mencari orang yang memang pantas untuk dititipi anak. Pantas di sini yang terpenting adalah pemahaman dari orang yang dititipi itu. Paham agama enggak orangnya? Jangan sampai anak kita dititipkan kepada orang yang justru orang ini bakal merusak anak kita. Karena ketidaktahuannya. Mungkin dia tidak sengaja atau tidak bertujuan untuk merusak anak kita. Begitu merusak itu enggak, tapi mungkin karena ketidaktahuannya. Ya. Misalnya kita titipkan kepada mertua misalnya, sedangkan mertua itu belum terlalu paham tentang hukum-hukum agama. Akhirnya anak kita disetelin musik misalnya. Kan sayang banget anak kita, masih bersih gitu, dikotori dengan hal-hal yang bersifat demikian. Atau misalnya anak kita karena rewel dikasih HP misalnya sama kakeknya. Akhirnya anak itu diam, lama-lama kecanduan HP. Ini kan sama saja kita menitipkan anak kepada pihak yang mengakibatkan rusaknya anak kita. Uang yang kita dapatkan dari hasil pekerjaan kita itu tidak akan sebanding dengan kerusakan yang dialami oleh anak kita. Jadi sebesar apapun uang yang kita kumpulkan, sebanyak apapun uang yang kita dapatkan, itu tidak akan pernah sebanding dengan kerusakan yang akan ditimbulkan dari menitipkan anak kepada orang yang tidak layak untuk kita titipi. Sehingga kalau memang tidak bisa kecuali harus bekerja, maka carilah orang yang memang betul-betul kita yakin orang ini baik. Ya. Walaupun mungkin kita harus bayar, resiko. Ya. Harus bayar misalnya babysitter, tapi babysitter yang memang paham agama, bukan sekadar babysitter yang punya pengetahuan ngurus bayi saja, tapi punya pengetahuan ngurus bayi dan punya pemahaman yang baik tentang agama. Dan itu harus dijelaskan dari awal. Ketika akan manggil babysitter harus dijelaskan dari awal bahwa ini aturannya kalau ngurusi bayi saya aturannya gini. Jangan gini, harus gini, harus gini. Ya, dari awal harus diperjelaskan. Tapi tentunya tetap kasih sayang ibu itu akan mengalahkan 1000 babysitter sekalipun. Ya. Kasih sayang ibu akan mengalahkan puluhan atau 1000 babysitter sekalipun. Karena ibu itu menyayangi dengan ketulusan hati. Sedangkan babysitter itu menyayangi dengan apa? Bayaran. Kasih sayang yang muncul dari hati tidak mungkin akan dikalahkan dengan kasih sayang yang muncul dari bayaran. Ya. Maka tetap lebih istimewa ketika bayi itu diurus oleh ibunya sendiri. Terakhir. Ya, baik. Satu pertanyaan terakhir kami bacakan dari pendengar atau pemirsa Roja TV, datang dari Ummu Abdurrahman di Depok. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan izin bertanya, apakah mengadzani harus di telinga sebelah kanan? Karena saya sering melihat seperti itu, kemudian iqomat di telinga kiri. Mohon penjelasannya Ustaz, jazakallahu khairan. Sebaiknya memang di telinga kanan adzan. Adapun iqamah di telinga kiri,
Ini setahu saya hadisnya dhaif. Dan dhaifnya cukup berat dhaifnya. Sehingga saya sengaja nggak bawakan di sini hadis tentang iqamah. Karena memang hadisnya setahu kami dhaifnya dhaif jiddan. Ya, bahkan sebagian ulama mengatakan hadisnya palsu. Sehingga tidak saya bawakan di sini. Maka cukup diadzani di telinga kanan, atau kalau melihat hadis yang tadi yang kita bacakan tidak disebutkan telinga kanan atau telinga kiri, ya sudah adzan aja di dekat telinganya anak itu. Kalau mau di kanan ya bagus. Ya, kalau mau di kanan bagus. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.